bangga punya Engkau sebagai Allah kami yang setia. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpamu Tuhan kami tidak mampu. Karena kami lemah. Kami tak berdaya Tuhan. Yang harus menghadapi segala macam masalah. Baik dalam kehidupan, keluarga, lebih-lebih Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami membutuhkan Engkau setiap saat dan waktu. Dan Engkau Allah yang setia. Sampai saat pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah berkenan kepada kami hamba-hamba-Mu untuk menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah ini merupakan tumpah yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan, yang adalah kebenaran, yang akan memberikan kepada kami kekuatan baru di dalam kami terus melayani di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan pesan-pesan-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan perkataan yang sia-sia, tetapi perkataan yang penuh dengan hikmat karena pengurapan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kurang kompak. Salam. Sekali lagi salam. Baru saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita rukun lek muni bareng-bareng. Kita rukun. Ya mudah-mudahan nggak ketok-etok. Ya. Rukun temenanan. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, karena kerukunan itu luar biasa. Ya. Rukun itu baik. Ya. Rukun itu indah. Di dalam kerukunan ada berkat. Ya. Mazmur 133 ya dikatakan bahwa rukun itu adalah baik, rukun itu indah. Di dalam kerukunan Allah akan memerintahkan berkat kehidupan ya. Digambarkan seperti embun yang turun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion, seperti minyak yang dari kepala Harun sampai jubahnya. Itu adalah gambaran dari berkat-berkat yang akan dicurahkan oleh Allah melalui hidup rukun ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam tema firman Tuhan, ya, saya akan memberikan satu ilustrasi. Saudara, ada keluarga besar yang awalnya itu dari suami istri 2 orang yang mempunyai anak 9 orang, dan selanjutnya dengan berjalannya waktu maka 9 anak ini beranak pinak, bercucu buyut ya, sampai 9 orang ini menjadi jumlah jiwa yang sangat banyak, 140 orang. Ini saudara, menjadi keluarga ini menjadi apa ya, inspirasi bagi semua orang karena dilihat kerukunannya.
Mereka membentuk satu kumpulan keluarga besar, mengadakan reuni keluarga 1 tahun 1 kali. Ya, bayangkan saudara, 140 jiwa, ya, itu secara bergiliran. Jadi ketika ketempatan harus persiapan terop, ya, harus persiapan terop sedemikian rupa. Itu ada acara-acara sesuai dengan kemauan yang ditempati, ya. Meriah sekali, kelihatan sangat indah, kelihatan sangat baik sekali, sehingga orang-orang ingin menyuntuk. Wah, itu teladan yang baik, sehingga banyak keluarga-keluarga yang niru, ya, menteladani. Ayo bentuk kumpulan keluarga, sehingga banyak kumpulan keluarga yang dibentuk, ya, itu karena melihat, menyontoh, meneladani bahwa keluarga besar itu baik, sangat rukun, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu berjalan bertahun-tahun. Kemudian satu saat ada di antara satu orang dari anggota keluarga besar ini ingin mencalonkan kepala desa. Harapannya semua anggota yang berjumlah banyak ini mendukung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Tidak semua, ya. Bahkan sebagian besar dari anggota itu tidak mendukung. Kita nggak tahu, ya. Orang luar nggak tahu apa sih yang menyebabkan ketoke rukun. Ketoke rukun. Setiap tahun berkumpul, mengadakan pertemuan, saling bersatu, silaturahmi. Sepertinya rukun. Sehingga banyak orang yang nyuntuh kerukunannya. Kerukunannya tetap bisa menjadi contoh, tetapi saudara, mengapa mereka banyak yang tidak mendukung seorang anggota yang seharusnya akan didukung, sehingga calon ini menjadi kecewa banget, menjadi kecewa, marah-marah pada anggota. Saudara, itulah kelihatan, tetapi semua nggak tahu bahwa di dalamnya ada sakit hati, ada dendam, ada kepahitan. Itulah yang menyebabkan mereka hanya gambarnya saja, hanya kelihatannya saja. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang baik, yang rukun itu menjadi pecah. Dari keluarga yang kecewa ini memisahkan diri, membawa 8 keluarganya untuk tidak bergabung lagi dengan kelompok besar karena kecewa. Kekecewaan ini yang membawa kehancuran, kekecewaan yang membawa merusak akan kerukunan itu, sehingga tidak lagi ada kerukunan yang baik. Itu berjalan sampai di 2-3 periode, belum rukun, masih ada dendam, masih ada kepahitan karena kecewa. Karena mereka kecewa, dia kecewa. Mengapa? Dulur-dulurku sing sakmene suwene kumpul, ya, kok gak ndukung. Ternyata memang ada kepahitan hati. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya rusak. Kerukunannya rusak, terus gak ada kerukunan lagi karena terpecah. Sampai akhirnya dia, ya, sapa sopo sinopo, tetapi hatinya masih ada kepahitan, dendam, ya. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, ya, sesuai dengan cerita ini adalah kecewa.
kecewa. Kita baca saudara di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya 23 sebagai ayat dasar kita. Lukas 7 ayat 23. Ya, saya ingin membaca bersama-sama dengan bersuara. Ya, kalau Bapak Ibu nggak keberatan, kita baca sambil berdiri. Ayo. Meskipun santai, tetapi serius. Sersan ya, sersan. Serius santai. Kita baca Lukas 7 ayat 23. 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Ya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa ada orang yang kecewa kemudian menolak Tuhan? Ada. Contohnya Demas. Demas itu kawan sekerja Paulus yang karena kecewa meninggalkan Paulus. Yang dulunya kawan kerja bergandeng tangan dalam memberitakan Injil, kan kecewa meninggalkan Paulus. Ya, dan sayangnya tidak meninggalkan Paulus saja, tetapi ternyata kembali kepada dunia, mencintai dunia, tidak melayani Tuhan karena kecewa. Gak Tuhan-Tuhanan, gak pelayan-pelayanan, aku tak balik nang dunia. Itulah Demas. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah kecewa? Ada yang tidak pernah kecewa? Yang tidak pernah kecewa, oh aku dewe. Semua berarti pernah mengalami kecewa, entah itu dikecewakan suami, entah dikecewakan istri, kecewakan anak, dikecewakan teman, ataupun kecewa dengan hasil pekerjaannya sendiri. Ya, pasti mengalami, saudara, pasti pernah mengalami yang namanya kecewa. Kecewa sepertinya sudah manusiawi, ya, semua mengalami kecewa. Tapi kalau kecewa itu dibiarkan, tidak diatasi, akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Ada orang yang kecewa karena istrinya, mungkin pulang dari kerja, waya disiapi kopi, teh panas, masakannya nyepak, pulang-pulang menuju ke meja makan kosong. Kecewa, apa yang ada di situ, piring-piring kosong. Ya, dibanting, dilempari karena kecewa. Jangan, nggak apa-apa. Musa saja pernah kecewa seperti itu. Kapan Musa kecewa? Pada waktu Musa naik ke diutus